tentang pencak silat nih Tuan Haji, tentang gerakan seninya. Menurut Tuan Haji bagaimana nih dengan jangkar, senam jangkarnya nih gimana menurut Tuan Haji nih Tuan Haji? Terima kasih banyak Nate sareng Haji Agung. Pertama sudah tapi datang kita sharing untuk berolahraga di usia lanjut. Terkait dengan pertanyaan Nate, apa itu silat, dan sering juga yang peragakan di sosial media seperti gerak-gerakan nari, bahasanya adalah tengklung ya. Jadi dengan kesempatan ini becik atau bagus bagi dia sendiri untuk menjelaskan. Namun sebelum yang lebih lanjut untuk menjelaskan atau sama Haji dan juga teman-teman, minta maaf sebelumnya. Dalam hal seperti ini saya sampaikan, pertama bukannya seorang saya Teguh Anom Pak Anom ini adalah seorang pesilat unggul atau paling terhebat, tidak. Kedua, bukan yang paling terbaik sebagai semua, tidak. Yang penting dipahami ketika tiang ataupun sering yang melakukan post di sosial media, baik itu di Instagram, di Facebook, di Reel, nanti di Reel ada banyak, dan terutama juga di YouTube. Semua video-video dan tayangan itu adalah hanya untuk tujuan berbagi. Yang paling penting bahasa keren mungkin itu memotivasi, terutama memotivasi teman-teman yang bahasa sering saya katakan itu adalah bahasa usia lanjut. Dimana kalau usia lanjutnya mungkin aja orang berpikir 45 ke atas, atau kadang-kadang 40 orang bisa sudah nggak ini lagi sebagainya. Apalagi kalau dia sendiri udah sekarang 63 tahun atau lebih muda, nanti supaya kan dia di saat diskusi sama teman-teman banyak sekali yang bingung yang lihat nih kira-kira olahraga apa yang cocok ataupun digunakan agar tetap berolahraga. Namun fanatismenya teman-teman tersebut tidak menghilangkan pakem bahwasanya sebelumnya beliau juga teman-teman itu adalah seorang pesilat, malahan juara, malahan betul sampai sekarang masih bertahan berlatih. Nah, dari hal diskusi seperti ini lah yang muncul ide, muncul pemikir-pemikiran, kasihan. Jadi kasihan apa yang kita latih dari dulu atau otot kita, termasuk juga gerak-gerak yang namanya silat, namanya bela diri, itu akan menjadi kita tidak gerakkan kembali di usia lanjut. Nah saya pikir usia lanjut itu tergantung dari seseorang mengartikan atau mengejawantahkan penjelasan usia lanjut. Apakah umur 60 disebut usia lanjut ataupun 50, dan mungkin masing-masing orang akan memberikan penjelasan. Tapi yang jelas bagi Titiang, apa yang dikomen oleh teman-teman banyak di sosial media, maaf saja ini bukan bahasa sombong, Pak Anom dengan usia sekian masih bergerak, mungkin ada kata-kata lebih masih mampu bergerak dan sebagainya. Nah, hal inilah yang membuat yang termotivasi, terpacu untuk berbagi kepada teman-teman. Karena yang lihat di saat teman-teman hanya menonton video, terkadang yang keluar itu kan hanya mengagumi, kadang-kadang memuji, kadang-kadang hebat dan sebagainya. Lalu dalam niatan beliau tersebut, teman-teman tersebut ingin melakukan. Nah, karena tidak yang namanya komunikasi langsung, antara menonton dengan komunikasi langsung kan jelas berbeda gitu. Beda bahasa, jelas beda. Karena di dalam video walaupun dia memberikan narasi, itu penjelasannya tidak begitu. Kalau sudah datang seperti ini kita sharing, maaf gitu teman-teman, sebenarnya dalam sharing ini yang bukan guru, terus Nato dengan Haji bukan anak buah, dan bukan ini dasar yang lebih kita gunakan adalah kita sharing. Karena dasar kata sharing juga yang melihat, karena kita sudah berusia, kita anggap sudah 30 ke atas lah. Jadi pemahaman kata-kata itu sudah bisa beda dengan anak-anak masih umur 10 tahun, 15 tahun. Kadang kita dengan harus betul-betul berkali-kali menjelaskan sesuatu. Nah, kembali ke poin tentang olahraga bela diri, khususnya di Jatinegara, teman-teman Nato dan Haji juga tahu, yang dari kecil memang sudah, kalau nggak salah dari SD kelas 6 sudah menggelut ini dan pernah juga menjadi yang namanya bahasa sekarang atlet, walaupun tidak juara dunia atau apa, minimal peringkat di nasional pernah. Nah, yang tidak akan berbicara tentang peringkat
juara. Namun yang paling menarik bagi Kiki Anke adalah gimana kembali lagi teman-teman mampu, bisa dan dapat terus secara konsisten melakukan gerakan olahraga yang tidak menghilangkan pakem-pakem yang ada di perguruan kita, khususnya Batinegara. Karena di Batinegara Banten 4 atau ada 4 pedoman dasar pokok yang diajarkan. Maka dasar sekarang nanti dari sana dia akan menjelaskan 4 dasar pokok tersebut. Pertama adalah olahraga, nanti yang akan tayangkan videonya teman-teman untuk ini biar lebih ini. Kedua, bela diri, jadi pedomannya bela diri. Yang ketiga adalah seni. Mungkin mengacu pertanyaan tadi, silat itu ada unsur seninya, ada gerak lembutnya, ada gerak kerasnya, ada gerak bakunya, ada jangkar. Pertanyaan tadi, ada jangkar rendah, ada jangkar yang namanya 90 derajat 1, yang lurus 1, dan lain sebagainya. Sehingga video-video yang sering saya tayangkan itu biar enggak unsurnya terlalu kelihatannya ke bela diri, yang kasih kata-kata seni mengolah tangan dan kaki simetris. Nanti kita akan berikan peragaan contohnya seperti itu. Yang terakhir adalah di usia lanjut kita mengembangkan atau sama-sama belajar mengaplikasikan gerak-gerakan tersebut. Apakah itu kalau kita berbicara di perguruan ada dasar yang digunakan sebagai peringkat junior senior dalam dari tingkat ban, itu bahasa kerennya ban, atau di perguruan kita sabuk, ada sabuk dasar merah sama dengan ada kenaikan tingkat strip 1 dasar merah 1, 2, 3 langsung kuning dan sebagainya sampai di tingkat paling terakhir adalah di tingkat Dewan Pendekar. Dan mungkin kita tidak sampai di tingkat itu. Nah, ketika sudah berbicara sekarang di tingkat ban, ya tentu pola pelatihan teman-teman ataupun waktu berlatih ini cukup lama sampai mengenang katakanlah sabuk ungu, sabuk kuning. Bentuknya apa yang saya sampaikan tadi, pola sedikit yang lihat, minta maaf sekali Nata sama Haji, bukan apa-apa kembali sedikit yang lihat polanya, teknik berolahraga dengan menggunakan gerakan silat tidak tergambarkan. Dan itulah pun dari awal yang disarankan itu dasar penjelasan mungkin yang sekarang ini dia mengembangkan, mengkolaborasikan gerak-gerakan yang dulu, yang gerak-gerakan bagus seperti satu, ada tangkis dan sebagainya, yang semua Nata sama Haji sudah mengetahuinya. Namun yang coba kolaborasikan dengan beberapa gerakan seni, tetapi tidak menghilangkan sama sekali, tidak menghilangkan pakem. Yang kasih dah contoh satu rumahnya yang gerakan tidak posisi tangan, tapi tetap dalam gerakan ini mungkin ada sedikit gerakan tidak mengelok atau posisi tangan yang tadinya jadi satu harus di pinggang satu yang lurus, sekarang kita tambah itu kita datangkan dari sini itu. Inilah unsur seni, unsur gerak yang kita lakukan secara implementasinya di lapangan. Kayak tadi kan, nanti teman-teman yang lain kita akan coba yang peragakan bersama teman-teman Nata sama Di Agung. Tadi kita sudah memperagakan gerak-gerak tersebut, yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan biar tidak apa yang penting, apa yang teman-teman kita sering mungkin teman yang lainnya salah persepsi. Tapi sangat sadar kita dalam hal bersosial media bahwasanya ada beberapa pandangan A sampai Z kan sudah wajar, tidak masalah lah. Ini tujuannya video sekarang kita tayangkan agar lebih memahami lebih jelas. Ulasan pertama dengan berolahraga, olahraga tidak perlu yang lagi jelaskan secara panjang lebar. Olahraga tentunya menggerakkan otot-otot kita yang ada pada gerak yang namanya unsur tubuh tangan, baik itu leher atau itu di pinggang ataupun kaki. Olahraga seperti pemanasan. Kedua, bela diri, jelas ada bahasa unsur antara menyerang dan menangkis. Dalam gerakan yang namanya silat, baik itu olahraga yang bela diri lainnya, karate, judo, apalagi lemkari yang namanya katowiseso di Bali, Tujusari dan lain sebagainya. Semuanya ada unsur bela dirinya, pasti akan berbicara tentang teknik menghindar dan teknik untuk melakukan serangan. Nah, ini yang unik di dalam Batinegara ataupun di silat ini,
dia ada beberapa gerak-gerakan ditarikan. Jadi bahasanya nengklung. Dia ada macam-macam gerak, ada gerakan seninya. Mungkin teman-teman yang di Jawa ataupun di Kalimantan sebagainya, karena ini budaya seni, budaya pencak silat itu dasarkan dari Indonesia. Hanya saja dia akan lebih mengkhusus yang di Bali, gerak-gerakan namanya seni, mungkin yang macam-macam ini dinamakan kelitan atau apalah namanya, mungkin di Jawa tangkis apa atau di karate apa, semua tiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri. Sekarang yang tayangkan itu merupakan memotivasi teman-teman gimana kita dapat berolahraga di usia lanjut untuk menghilangkan rasa jenuh, untuk bergerak sedikit-sedikit agar mengelastistaskan otot. Yang bisa perbandingkan ketika kita tidak menggunakan gerakan yang saya sampaikan tadi, monoton, kita berpikir konsep berolahraga, kebanyakan orang berpikir satu, waktu harus panjang, ya minimal 30 menit, 1 jam atau itu setengah jam. Kedua, media berolahraga mungkin di lapangan, di pantai atau di tempat luas dan lain sebagainya. Ketiga, penggunaan alat-alat olahraga, seperti kalau kita naik sepeda berarti harus pakai sepatu, pakai helm dan sebagainya. Kalaupun kita di bulu tangkis ya harus menggunakan medianya bola sebagainya. Tetapi konsep yang di usia lanjut ini adalah gimana kita bergerak tetap yang namanya unsur olahraga bela diri dengan menggunakan seni nanti, seperti peraga-peraga Anda sampaikan, termasuk juga Nato dan Haji. Kita tadi bersama-sama melakukan gerakan seninya, tapi aplikasinya contoh yang dalam hidup teman-teman dengan gerakan seperti ini kan gerakannya seperti apa, lihatnya orang menari lembut atau lemah dan lain sebagainya, sah-sah aja memandang. Karena dasar dari gerakan macam ini dia adalah merupakan tidak tenaga, karena ada unsur yang kita belokkan seperti ada tarian, lah kita bisa bandingkan yang bukan apa-apa kembali, jadi tidak ada yang perlu ditanggapi atau diperuncing lagi. Kita bisa bandingkan di saat kita bisa lanjut berolahraga sendirian dengan harus lari atau harus memotivasi dengan senam dulu sebagainya. Rupa-rupanya untuk jangka panjangnya mungkin bisa bertahan beda dengan yang saya lakukan. Artinya kalau dengan konsep itu sebulan 2 bulan serius, katakanlah contoh sering kita perhatikan juga di Renon, di Raja Sandi, awal-awalnya dengan ada pembukaan dan ke sepeda, bagi termasuk yang kenal juga ada sepeda, ikutlah di sepatu baru, sepeda diperbaiki, ya sekian bulan hilang dia masih teman-teman masih ada juga dan sebagainya. Tapi kalau pola latihan dengan waktu 5 menit, sering yang bilang dengan waktu 5 menit, 10 menit, ya paling panjang 15 menit lah, kita sudah dapat bergerak berolahraga di usia lanjut dengan menggunakan pola tarian kayak tadi. Pertanyaan Nato yang jawab sekarang. Ketika kita akan berbicara tentang olahraga otot, tentunya kita harus mengolah otot. Bukan otot diam-diam ini diolahkan, enggak, mesti harus kita gerakan. Karena dalam konsep tubuh antara kaki di bawah dengan kaki ini jelas ada sambungan otot yang disamping dengan isi, tidak bisa kita jelaskan juga. Ada ototnya, masuk juga pinggang, masuk juga semuanya, karena ada unsur otot. Nah kalau dengan kita menari, kita menangkis dengan tarian tadi, jangkarkan ulas sebagainya, itu bagi tiang ada rasa ketertarikan, ada rasanya iseng bergerak, tapi cukup lumayan. Mungkin dirasakan tadi masuk Nato juga dengan kita ngobrol sedikit, akhirnya bergerak, ya terasa sudah otot kita sudah mulai nanti antara kolaborasi antara otot satu dengan otot yang lain itu akan bergerak. Nah inilah konsepnya, sehingga yang paling penting kembali bahwasanya gerakan tengklung yang kelihatannya lemah, kelihatannya mulai lemah lembut, termasuk kadang-kadang seperti tidak tenaga, kita akui memang ya di saat melakukan gerakan seperti itu adalah kita mengekspresikan. Sekarang gerakannya adalah cita rasa karsa. Di dalam konsep parkir negara, kita memang gerak harus didasarkan dengan konsep rasa cita karsa. Jadi kita rasakan saat gerak.
kita ciptakan gerakan, makanya ada gerakan seni ini menurut versinya NATO, menurut versinya Agung, termasuk yang dengan teman-teman yang lainnya, yang berharap atau sebaiknya kita melakukan ini jadi sehingga tidak ada tekanan. Saya kasih contoh lagi, kalau yang melakukan gerakan dasar mungkin sana akan lebih kelihatan mungkin dengan forum, mungkin orang lain melihat ya keren itu dasarnya. Mungkin kalau di Agungnya dengan kesana balik atau NATO sebaliknya mungkin kesana. Inilah yang saya maksud dengan rasakan setiap gerak. Cipta habis ini ciptakan dia. Mana dia harus bergerak? Kan tidak mungkin harus ini kita harus lari. Habis ini sedikit. Konsep-konsep ini setelah yang Sima, yang kaji dan sebagainya karena senang aja duduk di sambil berpikir, muncullah ke dasar kita. Bahwasanya belajar olahraga, maaf saja teman-teman yang bilang bakti negara, karena unsur yang ulang lagi, unsur atau pedoman yang diajarkan adalah pertama unsur bela diri, dua unsur olahraga bela diri, yang ketiga seni, yang keempat adalah mental spiritual. Sehingga di usia muda sampai di usia lanjut, walaupun kita tidak melakukan gerakan apa yang saya sampaikan tadi, tetapi paling tidak harusnya kita kenal di dalam usia lanjut tersebut. Tentunya kepercayaan kita khususnya karena kita orang Bali ya, dan juga bagi negara yang dari lahir dan diciptakan di Bali, ke dasarnya ada dari keyakinan atau keagamaan kita, yaitu agama Hindu, kita Parisuddha, pikir berkata dan berbuat yang baik. Ya tentu juga menghargai alam, sesama manusia, termasuk juga lingkungan yang ada. Yang didasar juga dengan etika, melakukan sesuatu yang santun sebagainya. Semua kalau kita jabarkan dalam kata-kata tadi, mari kita coba lihat gerakan dilakukan oleh atau yang diciptakan oleh pendidikan kita, semuanya ada unsurnya. Katakanlah gerakan kita ketika kita akan melakukan pertandingan dapat rasa hormat, ketika kita harus santun dulu, menghargai. Kedua ada jarak, kita tidak boleh langsung langsung mukul. Ketika ada rasa tarian yang dulu yang bilang, ada rasa menari, jadi kaidah rasanya. Sambil berpikir, sambil mengintip dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lebih menjabarkan ke konsep belajar bakti negara ke dalam pertandingan, di sana ada 3 ronde pertandingan. Kita sama Haji udah tahu ada ronde tiga ronde pertandingan, itu kan 3 ronde. Mungkin 1 ronde kalau yang dulu semasa yang di atlet ya 2 menit ya. Di 2 menit ronde pertama, kedua, ketiga. Sama kalau kita jabarkan dalam konsep mental spiritual, ya tentu ketika kita kenal sama orang kan mesti harus santun. Kan tidak boleh kudu-kudu baru kita belajar silat, sudah lengan gede, sudah apalah namanya, tendang sama kebar sama apa yang biar agak santai. Ketemu sama orang sudah posisi tangan sini, enggak. Yang rasa pendahulukan dulu bakti negara termasuk yang ilham, mestinya kita seperti itu, kita harus santun dengan ramah sebagainya. Yang kedua, dalam pergaulan itu tentunya akan sudah diajarkan juga kebiasaan yang terjadi, ragam saking hijau, yang Haji dari mana, dari mana, Gus sering hijau, yang hijau, otomatis akan menambah keakraban. Poin ketiga, setelah sambil kenal sudah menjadi rasa persaudaraan. Kalau itu yang bandingkan dalam bela diri, di saat bertanding memang itu musuh, karena kita ingin jadi juara, dia jadi juara. Tapi tentunya harus ada aturannya. Sehabis bertanding maka ada istilah persalaman. Pas raga kena pukulan, raga kena memukul, juga kita cukupkan di sana, dan kita keluar sebagai saudara. Tentang juara 1, 2, 3 tidak. Bagi teman-teman yang mendapatkan juara 1 di konsep bakti negara kita, tidak mesti teman-teman harus bangga habis-habisan menjadi juara. Juara memang harus dicari karena namanya mencari prestasi, tetapi mempertahankan juara nanti kan harus diimplementasikan dalam konsep mental spiritual. Mungkin kurang lebih seperti ini Nata.